Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Ya, ya, Soal GBHN, ya. ya mungkin namanya bukan GBHN lagi ya, tapi GHN sekarang. ya apa namanya, Apalagi ya kepanjangannya itu. ada semacam PPHN. PP, ya pokoknya yang mirip GBHN lah. Saya kok tiba-tiba lupa apanya ya, istilahnya. Kan Indonesia ini kan ahli dalam mencari istilah. Iya, memang begitu. DPR dan pemerintah kita selalu ada istilah baru ya. Dalam COVID ini kan selalu muncul istilah baru. Saya nggak tahu juga. Saya belum paham itu kenapa. Padahal substansinya sama aja itu. Iya kan mau pakai istilah darurat, PPKM, mikro, makro. Ternyata kan implementasinya sama. Tapi oke lah ya. Nah, dalam konteks yang amandemen ini, yang terkait dengan itu memang apa ya? Bagi saya sebetulnya ada kepentingannya. Karena gini, menurut saya sekarang memang ada problem ya dalam bangunan sistem kita ya. Kita kan mengenal ada musrembang. Ya kan, musrembang itu mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional ya. Nah ini kan apa? Serapan aspirasi dari bawah untuk merumuskan program pembangunan nasional apa. Ya kan itu. Di satu sisi ada itu. Sebetulnya ini kan berangkat dari semangat otonomi daerah yang sebetulnya juga mewarnai spirit amandemen Undang-Undang Dasar kita itu di periode-periode awal itu setelah reformasi. Jadi sampai Undang-Undang keempat itu kan sebetulnya ada penguatan untuk ke soal apa ya, ke soal sistem otonomi. Dan makanya musrembang diperkuat di musrembang sampai ke Bappenas. Nah, tapi di sisi lain ada visi misi presiden gitu ya, yang harus diterjemahkan ke dalam apa yang disebut sebagai program pembangunan nasional. Ya. Dan visi misi presiden ini, meskipun kalau kita tanya ya, dia dirumuskan berdasarkan aspirasi masyarakat, ya. Tapi bagaimana caranya kan kita nggak tahu. Ya dia, tapi faktanya itu sebetulnya lebih top down dia. Ya kan dia dirumuskan oleh presiden, lalu dia menang gitu ya. Visi misi dan programnya kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk program pembangunan nasional. Nah, bagaimana melakukan sinkronisasi nih antara program pembangunan nasional yang berangkat dari visi misi presiden itu dengan musrembang? Kan di situ bisa saja ada benturan. Bisa saja ada yang tidak matching kan. Bisa saja ada yang nggak connect gitu. Nah, menurut saya dari sisi substansi itu amandemen itu penting untuk kita lakukan, untuk lakukan sinkronisasi. Kita ini sebetulnya ya mungkin ini ya, kalau kita bicara itu juga kita akan bicara soal bagaimana penguatan sistem presidensial, kan gitu. Nah, kalau mau konsisten dengan sistem presidensial, mestinya musrembang itu harus diserahkan kepada apa namanya ya, bagaimana mekanisme musrembang ini diatur supaya dia terserap dalam visi misi presidennya. Gitu kan, gitu misalnya. Kalau ini kan soal sistem penguatan sistem presidensial yang sebetulnya dalam amandemen sampai amandemen keempat itu banyak juga di sana ya, karena spirit otonomi daerah. Nah, repotnya menurut saya wacana yang berkembang di MPR terkait dengan GBHN itu masih kuat ya, meskipun tidak persis sama. Masih kuat konsepsi Orde Baru yang sebetulnya polanya atau sistemnya lebih top down atau otoriter ya, zaman itu. Gitu. Jadi saya nggak tahu ya, karena apakah ini memang bagian dari makin menguatnya oligarki politik ya setelah reformasi gitu ya. Kalau kita lihat 10 tahun belakangan ini kan memang kita sedang bersoal ya tentang
makin kuatnya oligarki gitu. Dan kalau betul jadi sebagaimana konsep yang dipikirkan atau yang paling tidak wacana yang sekarang bergulir, memang ini repotin karena ini bagian dari makin makin kuatnya ya, atau makin makin diperkuatnya sebetulnya oligarki politik itu. Nah, ini juga sejalan dengan 3 periode wacana tentang 3 periode presiden gitu. Jadi wacana-wacana seperti ini yang bergulir di sana ya, termasuk sebetulnya wacana DPD untuk memperkuat kewenangannya. Ini kan semua semua oligarkis ini. Ini repotnya gitu. Menurut saya proses-proses yang berjalan selama ini dalam konteks amandemen ini ya. Nah, belum lagi misalnya juga kalau kita bicara berkaitan dengan pemilu kita. Gitu. Sebetulnya kan pilkada itu agak setengah hati. Ya. Agak setengah hati karena ada semangat otonomi daerah yang cukup kuat setelah reformasi. Nah, tetapi dalam amandemen keempat tahun 2002 kalau nggak salah ya. Terakhir itu amandemen keempat itu 2002 kalau nggak salah. Ini belum tertampung. Kan gitu. Khusus terkait misalnya karena pilkada langsung itu kan baru wacananya setelah 2002. Pilkada langsung yang pertama itu 2005. Jadi wacananya itu 2004, 2003, 2004 kan. Nah, dalam undang-undang dasar kita itu sebetulnya nggak ditampung. Gitu kan, tapi karena kebutuhan konteks, kebutuhan perkembangan demokrasi, ada sedikit pemaksaan dalam tanda petik ya istilah saya untuk memberi tafsir terhadap diksi atau norma demokratis dalam undang-undang dasar itu menjadi langsung. Gitu kan gitu. Oke saja sih ya, kita bisa pahami gitu ya, tapi sebetulnya kan di balik itu juga kita bisa lihat bahwa ada sesuatu yang dipaksakan. Kenapa sih nggak diatur langsung saja? Ya kan itu terjadi. Kalau itu terjadi sebelum amandemen keempat, ya, saya yakin diksinya itu akan pakai pilkada langsung, sama dengan diksi yang dipakai di pemilu kan. Gitu. Jadi yang begini-begini menurut saya juga harus disinkronkan karena bagi saya itu juga berpengaruh terhadap tafsir ya. Misalnya tafsir langsung dalam pemilu, dalam pasal-pasal tentang pemilu, itu kan berarti juga sama dengan demokratis. Gitu kan, karena pasal tentang diksi demokratis itu juga langsung kan gitu. Jadi tafsir tentang demokratis itu langsung dalam undang-undang dasar. Gitu kan, meskipun kita juga harus hati-hati dengan wacana ini karena wacana ini juga ditumpangi dengan kepentingan untuk mengembalikan pilkada itu menjadi pilkada tidak langsung ya. Tapi kan saya mau bicara dalam konteks konsistensi norma ya dalam dalam undang-undang dasar kita ya. Memang saya bukan ahli hukum ya, tapi menurut saya kita tahu konteksnya kenapa pilkada langsung dan bagaimana itu diambil dari undang-undang dasar itu dengan menggunakan pasal yang terkait dengan pilkada itu ya, yang di sana disebut hanya demokratis itu, bukan secara langsung. Jadi memang tidak begitu tegas dia. Karena itu misalnya kalau sekarang ada wacana pilkada tidak langsung itu dihapus, bisa saja. Karena hanya di undang-undang. Karena undang-undang dasar kita itu tidak menyebutnya langsung. Karena demokratis ini bisa langsung, bisa tidak langsung kan? Ya. Kan dia bisa langsung atau kalau tidak langsung ya lewat DPR atau DPRD, sebagaimana yang sekarang ini juga kuat diwacanakan misalnya. Ya, kalau terjemahan saya kembali tadi soal RPJP, RPJMM gitu ya, dengan ini. Itu kan di Undang-Undang Undang-Undang 25 tahun 2004 yang di sistem perencanaan kita gitu ya. Yes. Nah, maksud saya dalam kaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar sekarang, apakah dia memang harus di Undang-Undang Dasarnya di amandemen untuk masuk GBHN gitu ya, yang kemudian berganti nama ke PPN gitu ya,
PPHM gitu. Atau PPHM. justru harusnya adalah yang dibenahi itu di sistem Undang-Undang 25 kita ini, yang dibenahi lalu kemudian kan ketika dia menjadi produk undang-undang kan harusnya diawasi oleh DPR kan di situ. Iya, iya. Nah, harusnya kan, jadi kalau ada misalnya menyebut bahwa tidak efektif, ya harusnya kan pertanyaannya adalah kemana DPR di situ ya. Itu satu hal di situ sebenarnya ini gitu. Iya, iya. Kalau saya sih melihat sebetulnya di dalam dalam hal seperti tadi ya Undang-Undang 25 itu dan rencana GBHN ini ada problem ada mungkin problem ketatanegaraan karena nggak sinkron itu. Saya sih membayangkan GBHN atau PPHM ini bukan yang kita pikirkan ini PPHM ini siapa yang merumuskan? Nah, itu dia. Kalau MPR yang merumuskan, bagaimana mekanisme dia merumuskan itu? Kan? Atau bisa jadi juga, saya nggak tahu ya, karena wacana ini masih sangat kabur ya, masih sangat buram. Jangan-jangan mekanisme Undang-Undang 25 itu yang kemudian akan jadi PPKM itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi gitu. Jadi dengan sendirinya visi misi presiden mungkin menjadi nggak penting, gitu kan? Sehingga akan pakai mekanisme musrembang ya di Undang-Undang 25 itu kan, perumusan program pembangunan nasional. Ya. Jadi dia sifatnya lebih bottom up, kemudian dirumuskan oleh MPR, ditetapkan oleh MPR, lalu itu menjadi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh presiden dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi kalau begitu kan jadinya menjadi ada kembali hidup lagi TAP MPR kan? Ya, kita belum tahu ya seperti apa, tapi bayangannya kan begitu ya. Kalau ada paling yang kita bayangkan sekarang dengan PPHM itu atau MPR itu kan sebenarnya seperti dulu. Nah, bagaimana itu didudukkan dalam sistem sekarang itu juga belum jelas ya. Nah, apakah ada TAP MPR yang kemudian akan dilaksanakan oleh presiden terpilih atau seperti apa? Ya, karena nah, tapi memang kan begini, saya melihat ada untuk saat ini itu ada problem dengan proses perumusan rencana pembangunan dari bawah yang bottom up itu dengan yang top down yang dimiliki yang berangkat dari visi dan misi presiden itu. Ini menurut saya di situ ada problem itu. Iya, karena nggak gitu ya. Kan gitu. Ada yang dari atas. Iya, kan ada yang dari atas tapi ada yang dari bawah. Di mana ketemunya ini? Itu kan lalu sebetulnya kita juga perlu informasi ya. Sejauh mana sekarang sistem seperti itu dalam implementasinya? Nah, itu dia. Jadi ini kan ada beberapa jurnalnya MPR ya. Saya coba cek kajian, kan justifikasi mereka bahwa sistem perencanaan sekarang ini kan tidak efektif. Ya. Nah, saya kemudian melacak ini, yang dari Serembang. Ya, jadi kan justifikasinya karena peta arah pembangunan kita tidak ini karena terputus-putus kan. Bahasa sederhananya bahwa musrembang itu tidak connect lagi RPJP, setiap pergantian pimpinan akan ada visi baru gitu kan. Iya. Nah, tapi kita itu statement, kita tidak menemukan dalam sebuah konstruksi kajian yang akademik yang betul-betul bisa justru itu problem saya itu. Jadi itu yang saya bilang kan begini. Meskipun mungkin tidak persis sama, tadi saya bilang begitu, tapi spirit GBHN ini masih seperti dulu. Gitu, yang sifatnya top down, dirumuskan oleh MPR sendiri lalu diberikan kepada presiden. Nah, itu persis seperti cara berpikir itu tadi. Kan semestinya betul memang ada debat soal kita arahnya ini nggak pasti nih. Kan sebetulnya itu.
kalau kita bicara rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun, ya kan, apa namanya, tiap 5 tahun kita akan ada presiden. Ya. Lalu di sana juga ada presiden baru ya. Di sana juga dia akan membuat rencana pembangunan menengah 5 tahun ya. Kan ada jangka panjang, jangka menengah, baru jangka pendek yang tahunan kan. Dia akan punya yang 5 tahun. Nah, bagaimana mensinkronkan yang 25 tahun itu dengan yang 5 tahun? Dan kemudian dengan yang 5 tahun, karena kemungkinan ada presiden baru kan. Nah, sekarang yang 25 tahun ini baiknya siapa yang rumuskan? Gitu kan? Kalau misalnya MPR merumuskan itu. Bagaimana mengikat presiden supaya rencana pembangunan menengah 55 tahun itu betul-betul ada dalam rencana 25 tahun itu. Kan mungkin itu, tapi sekali lagi sebenarnya sudah ada tapi tidak efektif gitu. Iya. Mungkin tidak konsisten ya. Sehingga ada keraguan apakah 25 tahun itu kita bisa mencapai tujuan yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka panjang itu. Misalnya gitu. Jadi itu kan kalau dulu MPR itu ya gampang. Dia 25 tahun, dia turunkan 55 tahun. Setiap kali presiden terpilih nggak usah mikir macam-macam programnya, lo laksanakan yang 5 tahun ini aja. Sudah ada kok. Gitu. Sekarang kan dengan sistem yang lebih terbuka, apalagi dengan spirit otonomi daerah yang cukup kuat, gitu ya. Perumusan programnya menjadi sedikit berbeda, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya juga ini terkait dengan provinsi dan kabupaten kota. Kan rencana pembangunan jangka panjang ini tidak semata-mata menjadi program pemerintah pusat. Ya, betul. Ya kan? Tapi pemerintah daerah juga harus konsisten dalam arak-arakan 25 tahun ini. Betul. Nah, repotnya sekarang ini dalam pilkada, seringkali penentuan program-program kepala daerah juga itu tidak lagi dalam konteks itu ya, karena banyak program-program populis yang dilaksanakan untuk kepentingan elektoral, gitu kan? Apalagi kalau dia baru 1 periode. Dia nggak penting ini program 25 tahun. Yang penting bagaimana membuat program yang membuat masyarakat senang, lalu pilih lagi dia untuk periode kedua. Ya, jadi dia bisa jadi program periode pertama dengan periode kedua sama aja. Karena itu program populis yang disukai masyarakat. Padahal kan mestinya 5 tahun pertama dengan 5 tahun kedua itu harus beda dia. Harus lebih advance, lebih maju. Ini dia gini kembali lagi ke sini muter-muter. Iya, jadi dia nyaman aja dengan dengan model program yang sama di 2 periode. Jadi karena dia punya kepentingan. Karena kan di pilkada juga begitu, program dan visi misi program calon kepala daerah itu yang kemudian akan dia rumuskan menjadi program daerah. Ya, di RPJMD. Kan dalam konteks otonomi daerah itu terikat dengan pemilih, meskipun pemilih kita nggak paham juga itu ya. Ya. Artinya bukan nggak paham ya, tapi nggak diajak untuk masuk ke substansi itu secara lebih mendalam ya, karena itu sebetulnya itu hampir nggak ada gunanya juga gitu ya, nggak efektif juga. Nah, jadi kalau kepala daerah mau lakukan apa boleh saja, bahkan janji-janji kampanye yang nggak dilaksanakan itu seringkali pemilih juga nggak nagih, gitu ya. Bahkan ketika pilkada lagi dia maju nggak ingat juga pemilih pilih juga yang bersangkutan kan gitu. Nah itu yang saya mau tanyakan Bang Yeri untuk terakhir kali ini, itu saya mau tanyakan. Jadi kan tadi kan isu amandemen ini kan isu elit gitu ya. Yang pemilih kita kan derajatnya kedudukan pemilih kan seolah-olah masih di luar ruang partisipasi lah. Ada sih masuk tapi tidak gitu ya. Nah maksud saya bagaimana mendrive ini kita punya pemilih ini yang supaya kemudian
Iya, kita betul-betul masuk sebagai bagian yang harus berpartisipasi secara berkualitas gitu ya dalam konsep demokrasi kita. iya. Jadi itu yang juga tadi saya bilang ya, kenapa elit itu, karena elit berpikir dalam kerangka, dalam konsepsi Orde Baru, gitu, GBHN yang 25 tahun tadi ya. Kan Orde Baru gampang aja bikin itu. Ya. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mau mengajak pemilih terlibat, itu amandemen dalam konteks PPHM ini itu harus dimaknai dalam konteks otonomi daerah ini. Jadi dia harus dirumuskan dengan menyerap aspirasi publik dulu, gitu ya. Baru dari situ dibayangkan mimpi kita 25 tahun itu seperti apa gitu. Iya. Gitu. Jadi kenapa publik menjadi tidak percaya, atau kemudian kenapa arahnya menjadi seolah-olah nggak jelas ini, ya? Ya. Menurut saya karena memang masyarakat tidak dilibatkan. Bagaimana masyarakat percaya kalau dia nggak terlibat dalam proses itu? Ya. Kan gitu. Nah, begitu juga bagaimana membayangkan 25 tahun itu kita konsisten dan konsekuen melaksanakan itu. Kalau itu dirumuskan, ya, dirumuskan sendiri oleh para elit atau oleh sebuah rezim yang hanya berpikir dalam konteks jangka menengah. Kan ini problemnya itu. Ya. Menurut saya ya, gitu kan. Ya. Kita misalnya rencana pembangunan jangka panjang yang lalu itu kan dirumuskan oleh rezim. Ya. Apakah ini betul-betul memang mimpi 25 tahun? Kan mestinya kan ini dirumuskan oleh mungkin orang-orang yang independen ya, atau tim yang independen yang berpikir jauh kan. Ya, dan dia melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan politik ya. Karena kan kalau mungkin mekanismenya bisa begitu ya. MPR bisa bentuk tim. Dan tim ini dilepaskan dari kepentingan politik pragmatis partai-partai ini, lalu dia diminta bekerja untuk merumuskan tujuan jangka panjang. Semacam tim ad hoc gitu ya? Iya, sebetulnya tim ad hoc itu. Dan dia melakukan itu dengan menyerap aspirasi masyarakat ya. Nah, karena kalau itu dirumuskan oleh sebuah rezim, meskipun sifatnya jangka panjang ya, tapi problem kita kan itu tadi ya, antara satu rezim dengan rezim lain itu seringkali terjadi rivalitas yang nggak sehat ya. Sehingga prestasi-prestasi rezim sebelumnya itu tidak pernah diapresiasi oleh rezim berikutnya. Oke. Iya kan, itu repotnya gitu. Termasuk sebetulnya konsep-konsep yang pernah dibuat. Ya, apalagi kalau memang konsep itu dirumuskan hanya oleh orang-orang rezim itu. Merasa malu mengikuti konsep sebelumnya. Iya, jadi kerelaan kita ya untuk berpikir dan memanfaatkan potensi-potensi hebat bangsa ini, SDM hebat bangsa ini, itu minim kerelaan kita. Selalu kita kanalisasi itu dalam rangka dia bagian dari saya atau tidak gitu. Ya. Dia dukung saya atau tidak gitu. Nah, ini kalau maksud saya begini, kalau situasi politiknya memang masih begini, menurut saya masih sulit juga kita merumuskan atau kita berpikir konsisten ya dalam konteks arah pembangunan 25 tahun. Jadi kalau menurut saya kalau MPR ya merasa bahwa kita ini haluan kita nggak jelas ini 25 tahun, arah kita 25 tahun itu nggak jelas. Nah, menurut saya juga mereka juga harus berpikir bahwa itu bagian dari kontribusi mereka.
Ya, itu dia. Bagian dari kontribusi mereka gitu, yang membangun suasana ya dan mekanisme politik seperti sekarang. Ya. Itu, dan menurut saya ada kontribusi besar oleh para elit politik kita dalam membuat arah ini menjadi nggak jelas gitu kan gitu. Ini repotnya kita ya, pikiran-pikiran hebat itu kan sekarang tidak dihargai. Dia dihargai oleh kepentingan politik tertentu saja. Kan dia nggak dihargai secara genuine bagian dari proses-proses berilmu ya, keilmuan ya. Itu sendiri gitu. Ini menurut saya soal kita di situ ya, karena itu saya nggak yakin ya kalau kemudian itu kan alasan dengan sistem seperti sekarang. Menurut saya tetap setelah perubahan ada PPHN itu tetap saja kita tidak akan menyelesaikan persoalan yang tadi ya, bahwa kita ini arah 25 tahun atau arah jangka panjang ini nggak jelas gitu. Saya kira bukan di situ soalnya. Yang bahaya itu kalau tersesat di jalan. Iya gitu. Jadi memang harus ada yang mengikat rejim itu untuk kalau dia ada di tengah 25 tahun itu, dia harus konsisten merumuskan visi misi dalam jangka 25 tahun. Nah, dengan asumsi ya bahwa rencana jangka panjang itu betul-betul diserap dari aspirasi masyarakat. Kan gitu, yang kemudian diterjemahkan oleh para ilmuwan kita atau futuristik kita ya, berpikir 25 tahun ini dunia Indonesia ini akan seperti apa. Kan gitu. Jangan orang partai politik yang urus ini. Mana ada partai politik berpikir jangka panjang? Nggak ada itu. Dia pikir jangka pendek aja. Gitu kan gitu. Jadi ini aneh juga ya. Ini aneh aja. Ini elit-elit politik yang biasanya berpikir jangka pendek. Sekarang alasannya pikirannya jangka panjang kan gitu. Haluan jangka panjangnya nggak jelas gitu. Jadi banyak sekali anomali nih, Bung Syam, dalam demokrasi kita gitu, yang saya kira ini juga kan yang begini-begini kan diproduksi lalu dikonsumsi oleh rakyat ya. Nah, ini bagian dari membangun opini masyarakat kita itu, atau kecerdasan masyarakat kita itu makin cerdik menurut saya. Ini jadi secara tidak langsung sebetulnya ini berkontribusi terhadap upaya untuk membuat masyarakat kita itu menjadi makin tidak cerdas sebetulnya. Ya, betul. Karena dia dibawa kepada opini-opini yang dibangun argumentasinya secara objektif, ilmuwan seolah-olah gitu ya. Padahal tidak. Itu kan ilmu dalam ilmu bagi para elit politik kita itu dikemas sedemikian rupa untuk mendukung argumentasi dan kepentingan mereka kan. Jadi nggak genuine lagi nih. Nah, ini kalau kita tidak kritis sebagai rakyat dan cerdas, ya kita akan ikut-ikutan terus nih. Ikut-ikutan makin terbawa arus pembodohan kan gitu. Iya. Nah, saya kira menurut saya di situ problem kita gitu. Ya, makasih Pak Jerry. Luar biasa diskusi kita. Sudah ini gitu ya. Tapi catatan saya paling penting bahwa selain bahwa amandemen ini memang satu timingnya kurang tepat gitu ya. Yang kedua ya bahwa amandemen itu memang penting. Ini bukan barang ini gitu ya, hanya soal waktu. Ya, perlu saya kira amandemen perlu gitu ya. Dan materi cuma saja saya sebenarnya tertarik tadi di soal ini bagaimana mendrive pemilih ini gitu ya, karena ini adalah kalau saya mengistilahkan pemilih itu investasi jangka panjang gitu loh. Jadi, ya, betul. Sebagaimanapun hebatnya elit, kalau tidak ada pemilih yang berkualitas, maka itu terjadi kekosongan gitu ya. Tapi kalau pemilihnya kuat agak ini gitu. Nah, ini yang mungkin PR kita gitu ya. Yang ini memang pergumulan kita sejak lama ini, Bung Syam ya, khususnya di kami ya. Sebetulnya ini harus didorong dilakukan oleh eksekutif ya. Karena kalau untuk partai politik saya agak pesimis lah. Kita sudah
Ya. Sudah menurut saya kita sudah kehilangan harapan kalau partai politik kita harapkan melakukan itu, meskipun undang-undang masih berbunyi begitu ya. Ya, ya. Menurut saya memang pemerintah atau eksekutif itu harus kita dorong lebih ke arah sana. Memang betul ada program-program pemberdayaan pemilih ya. Ya. Tapi sebetulnya juga sifatnya itu tidak begitu mendalam ya. Mungkin kita perlu bicara soal metodologinya gitu ya, karena di kalangan eksekutif kita, kerja-kerja pendidikan pemilih ini kan jadi sekedar proyek. Itu juga problematik yang akut ya. Jadi dia tidak dipikirkan dalam kerangka membangun daya kritis masyarakat untuk masuk ke dalam sistem demokrasi yang sekarang sedang kita anut atau kita pakai gitu. Jadi mentalitas program sebagai sebuah proyek semata itu menegasikan ya substansi-substansi pendidikan pemilih sebetulnya yang semestinya atau substansi civic education ya yang semestinya menjadi agenda atau menjadi kewajiban pemerintah ya. Nah, karena memang juga pemerintah itu terpola kepada mobilisasi politik pemilih. Ini juga problem kita. Jadi kalau bicara bagaimana caranya, ini memang menjadi agak rumit. Ya. Pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, mentalitas program sebagai proyek itu kuat. Ya. Nah, tetapi juga program-program pendidikan pemilih banyak diarahkan untuk mobilisasi kepentingan elektoral. Ini di pusat, provinsi dan kabupaten kota juga sama kan, gitu kan. Jadi itu fenomena itu kuat sekali. Kalau kita datang dan teliti di daerah itu, kita akan menemukan itu. Gitu ya. Jadi ini kerepotan kita. Sebetulnya yang bisa kita harapkan ini adalah kelompok masyarakat sipil. Nah, tapi dengan catatan ya. Jadi yang memungkinkan untuk melakukan itu adalah kelompok masyarakat sipil, organisasi-organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang masih bisa objektif dan kritis serta tidak menghambat kepada kepentingan politik tertentu ya. Nah, tapi itu dia dengan catatan kelompok-kelompok masyarakat sipil juga ini tidak masuk kepada blok-blok politik yang memang opininya kuat dimainkan oleh para elit. Ya. Gitu. Ini repotnya ya. Menurut saya susah sekali kita. Tapi ya kita mungkin perlu dorong ya inisiatif-inisiatif kecil ya yang terjadi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil yang masih waras itu memang harus kerja keras untuk mendampingi dan membangun ya pemahaman masyarakat atau pemahaman pemilih kita itu untuk ikut dalam dinamika demokrasi kita ini secara lebih proporsional dan lebih kritis dan objektif. Ini PR besar kita ini. Dan saya memang merasa hampir nggak ada stakeholders yang bisa melakukan itu secara lebih wajar ya, lebih rasional dan lebih objektif. Kalau berkaitan atau mengaitkan diri dengan kepentingan politik itu repot. Ini kesulitan kita. Nah, mungkin juga media-media seperti ini bisa kita terus dorong ya. Media-media sosial itu kita isi dengan hal-hal yang bisa membangun kecerdasan pemilih, meskipun kita harus bertarung juga dengan para buzzer ya, yang memang kadang-kadang juga melakukan banyak hal di media sosial itu dalam rangka kepentingan sepihak ya. Bahkan sebetulnya pemerintah dan partai politik ini seringkali juga ada buzzer. Jadi kerja memelihara buzzer mereka. Iya, kerja kita makin rumit ya. Nah, kan sayangnya atau repotnya buzzer-buzzer itu polanya itu polanya di soal pro dan kontra juga.
seringkali tidak masuk pada substansi. Tidak masuk ya. Kan gitu. Misalnya sebuah kebijakan itu tidak dilihat substansinya, tapi ini kan presidennya baik. Ya. Jadi seolah-olah karena presidennya baik, kebijakannya baik gitu. Padahal kan itu tidak otomatis. Itu tapi ya begitu juga di dalam hal-hal lain ya, yang lebih sering dilihat itu adalah aktornya. Jadi yang ditonjolkan dalam sebuah kebijakan atau regulasi seringkali aktor-aktor yang dimunculkan. Dan seolah-olah itu sudah jaminan mutu bahwa itu sudah pasti baik. Itu apa? Wacana-wacana seperti itu yang kuat ya. Dan menurut saya kita harus mengatakan banyak yang begitu itu menyesatkan ketimbang membangun kecerdasan pemilih ya, atau daya kritis pemilih. Banyak dia hanya bermain di permukaan di level wacana pro kontra gitu. Tidak masuk kepada substansi yang semestinya harus diketahui oleh masyarakat. Oke, makasih Bang Jerry. Ini luar biasa kan soal pemilihan. Saya kira menarik untuk coba kita kembangkan terus gitu ya, menjadi diskusi kelanjutan, dan saya tertarik itu. Saya kira mudah-mudahan Bang Jerry bisa ada waktu lagi di konten lain untuk kita bisa lebih bertanya. Kita atur. Boleh, kita bebas saja, Bung. Iya, karena saya pernah mencatat memang berkaitan yang saya sebut tadi, studi berkaitan dengan pemilih gitu ya. Jadi ini menarik untuk ini. Saya kira terima kasih Bang Jerry. Ini luar biasa. Kita tidak terasa diskusinya sampai lebih sejam ini. Oh gitu ya? Wah. Ini luar biasa gitu ya. Tapi paling penting ini adalah sekali lagi karena semangat kita untuk pemilih. Ini publik gitu ya. Jadi, itu yang harus jadi fokus kita. Jadi visi kita adalah karena ingin mencoba mendrive bahwa ini kedaulatan, omong kosong kita bicara kedaulatan rakyat kalau kualitas pemilih kita masih di bawah gitu ya. Dan semua orang harus bertanggung jawab sebenarnya. Tapi negara memberikan mandat kepada partai dan ternyata tadi seperti itulah partai gitu ya. Birokrasi juga saya meneliti bahwa ternyata lebih banyak untuk sekedar formalitas proyek gitu ya. Nah, di masyarakat sipil pun masih perlu kita cek. Jadi perlu kesadaran kita semua, dan saya kira menarik. Saya berharap nanti pada sesi lain Bang Jerry bisa kita bahas lagi gitu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Jerry. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.